Episode ke-8 ini dibuka dengan kenangan Dongman dan Chul-jin 4 tahun yang lalu. Saat itu Chul-jin berusaha untuk membuktikan diri agar bisa menjadi rekan Dongman dalam kasus investigasi. Namun Dongman melarangnya karena ia menganggap ia bisa melakukannya sendiri. Chul-jin sendiri merasa tidak peduli, ia terus mengikuti Dongman. Naas, Chul-jin harus mengalami penusukan di sela penangkapan itu. Sejak saat itu, setelah melihat kesungguhan dan pengorbanan Chul-jin, Dongman berjanji akan terus melindunginya. Begitulah awal cerita Dongman berteman baik dengan Chul-jin. Setelah itu adegan berpindah ke masa kini. Sunho mendatangi Dongman dan mengatakan jika dirinya akan tetap menyelesaikan investigasi ini. Hal itu pun ia utarakan di depan Chul-jin. Mendengar itu Dongman menjadi bingung sebab ia baru saja mendapatkan bukti yang mengarah kepada Chul-jin. Sejak kejadian waktu liburan, hubungan Bum-tae dan Jun-wook memburuk. Sementara itu Kang Hee bertanya-tanya kemana perginya Sunho. Adegan pun berpindah dan menunjukkan Sunho, Dongman dan Chul-jin sedang minum alkohol di depan restoran. Di sana Sunho menunjukkan rekaman telepon Chul-jin yang bisa menjadi bukti kecurigaan dalam investigasi ini. Chul-jin yang mengalami pemukulan justru menjadi salah satu orang yang dicurigai dalam kasus perjudian ilegal tersebut. Dongman tentu saja tidak langsung mempercayai bukti itu, namun Sunho bisa meyakinkan bahwa bukti yang ia temukan bisa menjadi alasan kuat untuk mencurigai Chul-jin. Terlebih Dongman sangat memahami ketika Chul-jin berbohong. Tak hanya itu, bukti sidik jari Chul-jin yang berada di laptop Sunho pun tidak bisa diabaikan begitu saja. Usai berdebat dengan Dongman, Chul-jin pun pergi menggunakan taksi. Di sana kita akan tahu jika Chul-jin adalah orang yang terlibat dalam perjudian ilegal tersebut. Sopir taksi yang membawanya di malam pemukulan dan yang sedang ia tumpangi adalah orang yang sama. Bahkan sopir tersebut pun terlibat dalam perjudian ilegal. Mengetahui hal itu, Chul-jin sangat panik. Sementara itu, Universitas Kepolisian sudah dalam masa ujian. Para dosen pun mempersiapkan soal ujian untuk para mahasiswanya, namun Dongman belum. Para akademisi pun disibukkan dengan pelajaran, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Di sela waktu tersebut, Sunho mengirimkan pesan kepada Kang Hee untuk mengajaknya berbicara. Di luar perpustakaan, akhirnya mereka berdua berbincang-bincang sambil meminum kopi. Kang Hee mempertanyakan janji Sunho bahwa ia akan meminta kejelasan mengenai hubungan mereka berdua. Namun di situ Sunho terkesan malu-malu. Usai Dongman mencetak soal ujian, Sunho datang ke ruangan kerjanya. Sunho ingin memastikan jika ia tidak akan mundur dari investigasi ini. Sementara itu di tempat yang lain, Chul-jin menemui seseorang di Universitas Kepolisian. Orang tersebut diduga sebagai orang di balik perjudian ilegal. Orang tersebut pun meminta Chul-jin untuk menghentikan dari investigasi tersebut. Jika tidak, Dongman lah yang akan meninggal. Tentu saja ini posisi yang sulit buat Chul-jin. Sebab bagaimanapun juga Dongman seperti saudaranya sendiri. Namun ancaman dari bosnya itu kali ini tidak main-main. Ia menembakkan senjatanya ke arah kepala pada foto Dongman. Keesokan harinya, kebocoran kertas tes ujian telah menyebar di kalangan akademisi. Meskipun begitu, Sunho belum menyadari jika dirinya dikaitkan dengan masalah ini. Ia justru asik ngobrol dengan Kang Hee di perpustakaan. Pemuda itu disibukkan dengan memutar kata-kata untuk mencari alasan mengenai statement ia kemarin. Min Kyu hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia terfokus mengenai soal ujian yang bocor. Masalah ini membuat Dongman dipanggil oleh Profesor Sang-hak. Dia kemudian berbicara dengan Dongman, bertanya padanya apakah ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya saat mencetak kertas tes ujian. Dongman pun mengungkapkan bahwa itu adalah Sunho. Mendengar itu, Profesor Sang-hak memperingatkan Dongman untuk tidak dekat-dekat dengan Sunho. Dongman mencoba membela Sunho, namun ia tidak cukup bukti. Usai mengetahui soalnya bocor, Dongman kembali ke ruangannya. Ia menemukan banyak uang di sebuah amplop yang diletakkan di laci meja kerjanya. Tak hanya itu, polisi pun kemudian datang dan menemukan uang tersebut di tangan Dongman. Ia pun harus ditangkap dengan tuduhan jual beli soal ujian. Saat para polisi mencoba membawa Dongman masuk ke mobil polisi, Hisu mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menjemput dan membawa Dongman sendiri ke kantor polisi.
Sepanjang perjalanan, Hisu justru curhat mengenai kehidupan pribadinya. Ia mengaku pernah terjatuh pada titik terendah saat berpisah dengan suaminya. Namun bukannya mendengarkan, Dongman justru terkesan cuek. Sebab ia sendiri saat ini sedang dalam masalah besar. Usai mengantarkan Dongman ke kantor polisi, Hisu mengunjungi makam suaminya. Tersebarnya soal ujian tidak hanya menyulitkan Dongman, Sunho pun bisa menjadi orang yang tertuduh lantaran dirinya mendatangi ruangan Dongman setelah soal ujian dicetak. Di kantor polisi, Dongman pun tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia pun terkesan hanya diam karena memang tidak mengetahui apa-apa. Di sana ia justru bertemu dengan mantan kaptennya. Meskipun mereka sering bertengkar, namun atasannya itu tidak percaya Dongman serendah ini. Sunho diinterogasi Profesor Sang-hak. Jika masalah ini tidak terungkap, maka Dongman akan ia pecat. Mendengar itu, Sunho merasa bersalah karena dirinya ikut terlibat. Saat keluar dari ruangan Profesor Sang-hak, Sunho berpapasan dengan Juljin. Ia pun dengan terang-terangan mengatakan jika ia curiga kepadanya. Tak ingin Dongman dipecat dari kampus, Sunho pun meminta bantuan Kang Hee dan dua teman asramanya yang lain untuk menyelidiki kasus ini. Mereka pun bekerja keras untuk menemukan pelaku yang mencuri dan menyebarkan soal ujian tersebut. Pertama, Sunho memberitahu Bumtae dan Junwook untuk menyelidiki anak-anak yang tidak pernah membeli kertas ujian atau meminjamnya dari seseorang. Sementara Sunho dan Kang Hee mencoba memeriksa lewat CCTV dengan mengunjungi ruang keamanan, namun petugas keamanan menolaknya. Setelah itu, mereka kemudian meminta bantuan Profesor So untuk mengakses CCTV dari tempat lain. Selanjutnya, Bumtae memberitahu Sunho bahwa Song-su orang yang pertama menemukannya, namun ada seseorang yang datang ke ruangan percetakan terlebih dahulu. Selama di kantor polisi, Dongman belum memberikan keterangan apapun. Sementara Sunho menemui Profesor Sang-hak. Min-kyu mendesak Kang Hee untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan mereka. Karena Kang Hee selalu beralasan akan membicarakan ini lain waktu. Namun lagi-lagi Min-kyu dibuat kecewa sebab Kang Hee lagi-lagi beralasan jika ia sedang sibuk. Sementara Sunho meyakinkan Profesor Sang-hak jika Dongman memang tidak bersalah. Ia juga mengaku bahwa sedang melakukan investigasi. Namun Profesor Sang-hak justru meragukan apa yang ia lakukan. Dua teman asrama Sunho akhirnya berhasil menemukan orang yang menyebarkan soal ujian tersebut. Di sisi lain, Sunho juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang bisa membuktikan kecurigaannya pada Juljin. Usai diberitahu temannya bahwa ada Juljin berada di sekitar TKP, Sunho pun langsung mengkonfrontasi Juljin. Ia bahkan mengatakan akan melindungi Dongman dengan kemampuannya dan tak akan meninggalkan Dongman apapun yang terjadi. Saat Sunho kembali, Juljin memperhatikan dari belakang dengan bergumam bahwa Sunho lebih baik darinya sebagai pendamping Dongman. Dongman yang sedang diinterogasi pihak kepolisian menemukan fakta bahwa Juljin menarik banyak uang. Sunho bersama dengan timnya memeriksa video CCTV yang diterima dari Profesor So. Tetapi video tampak gelap sehingga sulit mendapatkannya. Tetapi Sunho kemudian menyesuaikan kecerahan gambar, memeriksa seseorang di jendela belakang dan itu adalah Juljin. Dalam adegan berbeda, Dongman sudah siap diinterogasi. Ia bahkan memutuskan berkorban untuk melindungi Juljin. Sebab Dongman mengetahui bahwa Juljin kini dalam bahaya dan akan menyelamatkannya. Sunho, Kang Hee, dan teman-temannya pun berhasil menemukan bukti bahwa Juljin adalah orang yang memfitnah Dongman menjual belikan soal ujian. Mereka pun langsung bergegas menuju kantor polisi tempat Dongman ditahan. Dongman berencana untuk mengakui hal yang tak dilakukannya. Namun di saat yang sama, Juljin tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Hal tersebut membuat Dongman menangis dan kecewa. Hal tersebut dikarenakan Dongman yang sudah siap mengaku dan mengorbankan dirinya demi Juljin. Pengakuan Juljin pun didengar oleh Sunho, Kang Hee, dan dua teman lainnya. Dalam akhir episode, Juljin mengatakan bahwa Dongman sudah tidak perlu lagi melindunginya. Mendengar hal itu, Sunho pun terlihat tersentuh dan bersedih. Nah, gimana? Penasaran kan dengan kelanjutannya? Untuk itu jangan lupa tonton terus serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.